Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jendro P. Sijabat, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya memiliki latar belakang pendidikan sarjana dari Universitas Muhammadiyah Sorong dan juga pendidikan magister pada bidang pendidikan agama Islam dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya mulai melaksanakan tugas sebagai dosen sejak diterbitkannya surat keputusan yayasan tentang pengangkatan sebagai dosen tetap pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sorong. Berdasarkan SK yayasan tersebut, masa kerja saya terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sebagai dosen tetap pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam keputusan tersebut, saya diberikan tugas akademik sesuai dengan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dalam perjalanan karir akademik saya, memperoleh jabatan fungsional asisten ahli dengan angka kredit 160 PUM, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024. Jabatan akademik tersebut ditetapkan dalam bidang mata kuliah pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini, saya mengambil mata kuliah al-Islam kemuhammadiyahan sebagai contoh dalam video pembelajaran. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang ditempuh pada semester 2. Mata kuliah Islam kemuhammadiyahan membahas tentang etika Islam, sosial, dan lingkungan yang meliputi materi etika Islam, etika pribadi dalam Islam, etika keluarga dalam Islam, etika bermasyarakat dalam Islam, etika hubungan sosial penganut beragama, etika bermedia sosial, etika berbangsa dan bernegara dalam Islam, etika lingkungan dalam Islam, dan etika sumber daya air dalam Islam. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang nilai-nilai etika dalam perspektif Islam yang mengatur tata kehidupan pribadi, keluarga, sosial masyarakat, dan interaksi terhadap alam ataupun lingkungan. Saya berupaya mengarahkan pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengkorelasikan teori dengan kehidupan nyata, bagaimana nilai-nilai etika Islam tersebut ditanamkan dalam kehidupan keseharian. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama, discovery learning, ceramah interaktif, diskusi, dan presentase. Metode ini saya pilih agar mendorong mahasiswa untuk aktif, mampu berpikir kritis, terbiasa menyampaikan gagasan sendiri ataupun kelompok. Pembelajaran lulusan ataupun CPL yang dibebankan pada mata kuliah IK 2 Etika Islam dan Sosial Lingkungan meliputi CPL 1, 2, 5, dan CPL 6. Pertama, yaitu lulusan mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan integritas kemuhammadiyahan. CPL kedua, yaitu lulusan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika. CPL kelima, lulusan mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Keempat, CPL keenam, yaitu lulusan mampu bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial serta kehidupan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam pembelajaran CPL tersebut, saya turunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah agar proses belajar lebih terarah dan dapat diukur. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah IK 2 Etika Islam, Sosial, dan Lingkungan adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dasar etika domestik, sosial, dan juga alam lingkungan. CPL kedua tersebut dijabarkan menjadi 4 kemampuan. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menyadari hakikat etika domestik, sosial, dan juga alam lingkungan. Ketiga, mahasiswa mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, termasuk komunitas agama lain dengan alam. Keempat, mahasiswa mampu menguasai ruang lingkup etika dalam wilayah domestik, sosial, dan alam ataupun lingkungan. Selanjutnya, CPMK diturunkan ke dalam sub CPMK sebagai kemampuan akhir pada setiap tahapan pembelajaran. Secara garis besar, sub CPMK mata kuliah ini dimulai dari kemampuan menjelaskan kontrak perkuliahan, ruang lingkup mata kuliah, dan etika akademik, kemudian berlanjut pada kemampuan memahami definisi etika dan membedakan konsep etika Islam, privat, publik, dan juga nasional. Memahami konsep etika pribadi di dalam Islam, kemudian mampu menganalisis etika keluarga dalam perspektif Islam dengan baik, mampu memahami etika bermasyarakat menurut perspektif Islam dengan baik, menguraikan etika hubungan sosial antar penganut beragama Islam, menelaah etika bermedia sosial dalam Islam, mengkorelasikan konsep etika berbangsa dan bernegara dalam perspektif Islam, memahami konsep etika lingkungan dalam perspektif Islam, menganalisis etika sumber daya air dalam Islam. Sub CPMK tersebut disusun berjenjang agar pembelajaran berjalan bertahap dan terukur. Bapak Ibu, penguasaan utama dalam mata kuliah ini berbentuk pembuatan makalah per kelompok dan presentasi secara kelompok dengan judul sesuai dengan pembagian kelompok terhadap mahasiswa. Tugas ini mendukung pencapaian sub CPMK 2, sub CPMK 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan juga 9.
Dalam pengerjaannya, mahasiswa secara berkelompok membuat makalah sesuai dengan tema yang dibagikan dan bahan presentasi. Luaran tugas berupa makalah yang ditulis secara lengkap, mulai dari judul, isi pembahasan, daftar pustaka, dan juga bahan referensi. Tugas dilaksanakan mulai pekan ketiga untuk tahap awal. Selanjutnya penilaian dilakukan secara bertahap. Untuk mengukur proses dan hasil belajar mahasiswa, komponen penilaian terdiri dari kehadiran partisipasi terbesar 30%, kemudian tugas individu ataupun kelompok 20%, kemudian presentasi proyek 10%, ujian tengah semester 20%, dan juga ujian akhir semester ataupun UAS 20%, dan tentu dengan penilaian-penilaian lainnya. Sistem penilaian menggunakan penilaian acuan patokan dan nilai akhir diperoleh dari akumulasi seluruh komponen yang dirancang untuk mengukur ketercapaian CPMK dan juga sub CPMK. Sebagai dosen, saya berkomitmen melaksanakan pembelajaran yang terencana, terukur, relevan dengan kebutuhan keilmuan pendidikan agama Islam. Saya selalu berusaha mengembangkan pembelajaran yang mendorong mahasiswa senantiasa memahami nilai-nilai etika Islam yang mengatur tata hidup pribadi, keluarga, sosial, kemasyarakatan, dan juga berinteraksi dengan alam ataupun lingkungan. Demikian deskripsi pengenalan diri dan penjelasan pembelajaran pada mata kuliah AIK 2 Etika Islam, Sosial, dan Lingkungan. Selanjutnya, Bapak Ibu penilai dapat menyaksikan proses pembelajaran yang saya lakukan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabar, sehat semua ya? Siapa yang belum makan siang, angkat tangan? Sudah ya? Tenang, kalau kalian tadi belum katakan belum, saya traktir kalian makan siang. Kalau tadi itu kan bercanda kan, ini serius ini. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Minggu yang lalu kita sudah melaksanakan kontrak kuliah. Sudah ya? Oke, hari ini kita lanjut pembahasan yang kedua atau pertemuan yang kedua. Tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Minggu yang lalu kita sudah kontrak. Hari ini tema besar kita di semester ini adalah membahas tentang etika Islam, sosial, dan lingkungan. Jadi mata kuliah AIK 2 itu akan membahas ini, tentang etika dalam perspektif Islam. Saya mau cek dulu kepada saudara-saudara semua. Ada nggak yang bisa di sini mendefinisikan, memberikan pengertian tentang etika? Apa yang dimaksud dengan etika? Oke, silakan Noni. Kasih kuat suaranya. Etos yang berarti tunggal, eta yang berarti jamak. Nah, dari kata tersebut, etika adalah suatu kebiasaan baik dan buruk seseorang terkait moral ataupun yang lainnya. Oke, ada lagi? Silakan. Menurut saya, etika itu adalah norma perilaku yang berasal dari Al-Quran atau Sunnah. Nilai-nilai yang menjadi pedoman umat Muslim dalam berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan Nah, jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman semua itu benar. Pengertian tentang etika. Kita sering mendengar istilah etika itu adalah moral perilaku, ya kan? Makanya ada istilah etika profesi, etika kerja. Tapi ada juga istilah kita sering mendengar itu, dia tidak beretika. Si fulan tidak beretika. Etika mahasiswa. Ada kan? Jadi memang etika ini sesuatu yang sangat penting. Nah, kita di dalam mata kuliah semester ini, kita akan mengkorelasikan kepada pengajaran Islam. Bagaimana Islam melihat etika dan bagaimana etika dalam Islam ini nanti kita kaitkan dengan kehidupan keseharian kita. Oke. Kita kalau berbicara tentang etika, kita lihat dulu pengertian tentang etika. Etika menurut Susanto berasal dari kata etos, yaitu suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Nah, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu sama dengan moral. Ajaran tentang baik dan buruknya mengenai suatu perbuatan, sikap, dan juga kewajiban. Jadi kalau kita di Indonesia, etika itu moral. Jadi misalkan kalau seseorang mencuri, berzina, berarti dia memiliki moral yang jelek. Contoh misalkan baru-baru ini, ada yang korupsi. Ya kan? Diisukan korupsi kejaksaan kan? Nah, berarti bisa dikatakan dia tidak bermoral. Lagi viral kan? Yang baru-baru ini. Oke. Nah, kata bertenes, etika itu adalah nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang di dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi etika ini adalah konsep dasar yang sangat penting menjadi pedoman atau pegangan seseorang. Nah, bagaimana Islam melihat tentang etika? Nah, ini yang penting akan kita bahas. Nah, etika dalam perspektif Islam itu erat kaitannya dengan konsep akhlak. Kalau di dalam Islam,
Etika itu biasa dikaitkan dengan akhlak, ya kan? Nah, pedoman sistem nilai tentang baik dan buruknya, benar atau salah, yang bersumber kepada nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang disebut dengan etika ataupun akhlak. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia bermoral, beradab, bersikap takwa atau taat, ihsan, berbuat baik, dan kejujuran. Jadi di dalam Islam, etika itu adalah sesuatu yang menjadi pedoman hidup seseorang supaya dia menjalani kehidupan itu dengan baik, ihsan, bertakwa, jujur. Nah, etika ini kita ingin turunkan ke dalam 3 hal nanti. Jadi etika dalam perspektif Islam ini kita akan turunkan ke dalam 3 hal. Nah, sebelum ke sana, ini adalah hadis yang sangat populer di dalam Islam. Innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Sesungguhnya kata aku ini Muhammad, itu diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Prinsip ajaran Islam, nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa Muhammad itu adalah ingin menyempurnakan akhlak. Yang dimana kita ketahui di Mekah itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, mereka itu orang yang tidak beradab, tidak berakhlak, berzina, ya kan, mencuri, eksploitasi orang-orang miskin. Sehingga datang Muhammad merubah peradaban itu menjadi peradaban yang maju. Sehingga hari ini kita nikmati. Nah, ini yang sangat familiar menjadi dasar etika ataupun akhlak dalam perspektif Islam. Kehadiran Islam itu adalah ingin menyempurnakan kesalihan akhlak, memperbaiki tata kehidupan manusia. Nah, di dalam perkuliahan semester ini, di pertemuan selanjutnya, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya nanti, kita akan mengaitkan bagaimana etika dalam perspektif Islam, kita korelasikan kepada 3 hal. Yang pertama adalah privat ataupun domestik. Bagaimana etika yang mengatur tata cara kehidupan pribadi di dalam Islam. Contohnya, etika suami istri, etika anak kepada orang tua terhadap anak. Nah, itu yang disebut dengan privat ataupun domestik. Di internal keluarga, bagaimana etika suami istri. Nah, itu yang kita bahas. Nah, di dalam perkuliahan ini, etika dalam perspektif Islam yang kita kaitkan dengan hubungan sosial dan lingkungan itu, dia menjadi konsep. Jadi etika dalam perspektif Islam mata kuliah ini adalah sebuah konsep, sebuah gambaran yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupan manusia. Nah, yang kedua, kita akan mengkorelasikan terhadap publik ataupun sosial. Bagaimana etika bertetangga? Bagaimana etika antar penganut beragama yang berbeda dalam perspektif Islam, ya kan? Bagaimana etika berbangsa dan bernegara? Kan ada etikanya kan? Kita sebagai warga negara, bagaimana etika terhadap pemimpin? Bagaimana etika pemimpin terhadap rakyatnya? Yang baru-baru ini Pak Prabowo menyatakan seorang pemimpin negara tidak boleh berbohong kepada rakyat, tidak boleh berkhianat terhadap rakyat. Kalau kalian mendengar pidatonya 1 hari yang lalu itu, ketika dia meresmikan B50 itu. Nah, itu kan etika yang diatur di dalam Islam. Nah, kita ingin melihat bagaimana konsep dasarnya itu. Karena sekarang kalau kita melihat fenomenanya, banyak rakyat itu tidak percaya kepada pemerintah. Atau pemimpin itu berbohong kepada rakyat. Nah, seperti yang terjadi baru-baru ini. Dia mengatakan kita harus mencegah korupsi. Ternyata penegak hukum itu sendiri yang korup. Nah, ini kan diatur di dalam etika. Nah, bagaimana Islam melihat itu? Nah, yang ketiga adalah bagaimana etika dalam perspektif Islam kita korelasikan terhadap alam ataupun lingkungan. Bagaimana menjaga lingkungan? Bagaimana di dalam pengelolaan hutan? Bagaimana di dalam pengelolaan sumber daya air? Ya kan? Nah, inilah nanti akan kita bahas di semester ini dan akan kita bagi ke dalam beberapa tahapan pembelajaran. Nah, gitu. Oke. Apa sih itu Islam? Kenapa sampai Islam mengatur etika ataupun memiliki konsep akhlak ataupun Islam? Nah, di dalam surat Al-Anbiya 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau ini adalah Muhammad, melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Rahmat itu kan nilai-nilai kebaikan. Jadi prinsip nilai yang dibawa Muhammad yaitu Islam, yaitu adalah prinsip rahmat kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi. Baik itu manusia, makhluk hidup, tumbuhan, hewan. Nah, itu. Jadi Islam itu menjadi sebuah nilai. Nah, bagaimana kita berinteraksi terhadap sesama teman, itu diatur di dalam Islam. Bagaimana etika kita bertetangga,
Bagaimana etika seorang suami terhadap istri? Siapa di sini yang udah punya suami? Angkat tangan. Ada yang sudah punya suami? Ada yang sudah punya istri? Oh, ada. Sehat kan suaminya kan? Nah, sehat. Kan ada etikanya kan? Kalau suaminya udah capek ya jangan diganggu kan? Iya nggak? Kalau suaminya udah capek, udah pulang kerja, jangan lagi istrinya marah-marah ya kan? Nah itu diatur di dalam. Nah itulah yang akan kita bahas di semester. Jadi Islam itu merupakan nilai yang rahmatan lil alamin terhadap semua. Nah, itu yang menjadi sangat penting kita pegang prinsip. Kemudian manusia itu diciptakan sebagai pemimpin dan juga penguasa bumi. Saya mau bertanya kepada kalian, apa tujuan atau fungsi manusia dilahirkan atau diciptakan? Angkat tangan. Apa tujuan dan kenapa kalian diciptakan ke muka bumi ini? Noni, Niki, apa dasar kalian diciptakan ke muka bumi ini? Nah ini banyak yang tidak tahu apa tujuan kita diciptakan ke muka bumi. Apa kira-kira? Yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Nah ini kalau belum makan siang seperti ini. Tadi ditanya, bisa Pak? Nah, sekarang nggak bisa. Oke, apa sih tujuan manusia itu diciptakan? Yaitu menjadi seorang pemimpin dan penguasa. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah. Keberadaan manusia di bumi dalam perspektif Islam adalah sebagai khalifah, pemimpin penguasa bumi yang melakukan perawatan, perbaikan, tidak melakukan perusahaan. Sekarang kan banyak terjadi kan? Kalau kita di Sorong, kalau data terakhir yang saya dapatkan dari Detik News itu, sekitar 350 orang tingkat perceraian yang ada di kota Sorong. Ya kan? Terjadi perceraian di kota Sorong tahun 2024, 300 orang. Banyak nggak? Ini masuk dalam kategori kerusakan kan? Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang kuat suaranya? Nah, karena mereka belum memahami etika berumah tangga dalam perspektif Islam. Ada lagi? Kenapa bisa tinggi angka perceraian di kota Sorong? Nah, menurut berita dari Detik itu karena faktor ekonomi juga. Tetapi kalau di dalam Islam, ada namanya etika berumah tangga. Bagaimana sikap seorang suami terhadap istri? Suami harus menafkahi istri. Bagaimana etika istri terhadap suami dalam Islam? Yaitu istri harus menghormati suami. Tidak boleh suara keras, tidak boleh mengatur, gitu kan. Harus menyayangi, ya kan? Harus mendukung, gitu kan. Cuma kan sekarang banyak istri-istri, apalagi yang viral di TikTok itu kan, seolah-olah suaminya dibawa gitu kan. Suaminya ternyata nggak mau terima. Nah itulah fenomena yang terjadi. Karena memang banyak orang berumah tangga atau menikah itu tidak didasari atau dilandasi dengan nilai-nilai etika akhlak ataupun nilai-nilai Islam. Kalau dalam perspektif Islam ya, kan ada tata caranya. Sehingga apa? Kalau di dalam Islam, berumah tangga itu tidak dimaknai hanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi pernikahan itu adalah proses ibadah seumur hidup. Apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga itu adalah bagian daripada beribadah dalam konsep Islam. Tapi kan banyak orang, kenyataannya hari ini menikah karena apa? Karena supaya ada yang membantu, ada teman. Nah gitu. Itu fenomena yang terjadi hari ini. Jadi itu ya, manusia itu diciptakan sebagai penguasa dan pemimpin yang melakukan perbaikan dan merawat bumi ini. Tidak boleh melakukan kerusakan. Islam mendorong, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Artinya apa? Di dalam Islam mengajarkan kita itu tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh merasa kita yang lebih benar daripada orang lain. Boleh jadi sebaliknya. Jadi berarti hubungan sosial terhadap semua itu kita harus jaga. Baik kepada mereka yang berbeda secara keyakinan, secara agama, pandangan, kita harus menghargai itu. Nah, itulah yang dinyatakan di dalam Islam. Nah, makanya di dalam Islam itu, di dalam konteks beragama itu tidak boleh ada paksaan. La ikraha fiddin. Beragama itu tidak boleh dipaksa. Itu ya. Jadi interaksi hubungan sosial kita, baik kepada orang yang berbeda secara keyakinan, secara budaya, suku, ya kan? Kita harus lebih egaliter. Kita harus lebih moderat. Nah, tidak boleh menegasikan kelompok lain. Boleh jadi mereka lebih hebat dari kita. Tohpun kalau misalkan keyakinan kita lebih benar daripada mereka, itu tidak perlu kita negasikan kepada orang lain. Nah, itulah fenomena yang terjadi di beberapa negara yang menjadikan peperangan terjadi kan.
Negara A ingin menguasai negara B. Karena merasa apa? Dia lebih terakhirnya apa? Terjadi pertumpahan Bagaimana etika? Etika itu kan tidak hanya sebatas perilaku kita terhadap orang, tetapi bagaimana sesuatu yang ideal di dalam semua aspek kehidupan. Di dalam pengolahan tambang, di dalam pengolahan lingkungan, di dalam pengolahan sampah. Bagaimana merawat sungai? Siapa di sini yang masih suka buang sampah di sungai? Angkat tangan. Nah, makanya di dalam Islam atau di dalam teman-teman orang lingkungan itu ada istilah itu apa namanya? Dosa lingkungan. Ya kan? Jadi kalau teman-teman aktivis lingkungan itu merusak alam, merusak lingkungan itu merupakan perbuatan dosa juga. Nah, dosa apa mereka biasa sampaikan itu? Dosa, saya kok lupa ya. Pokoknya mereka memaknai itu berbuat kerusakan itu juga bagian dari dosa. Jadi dosa itu tidak hanya berzina, mencuri, tetapi ketika melakukan kerusakan bumi, lingkungan, dan menyebabkan bencana, itu juga termasuk perbuatan dosa. Oke, karena itu membuat kerusakan gitu ya. Di surat Al-A'raf ayat 56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita didorong untuk berbuat baik. Tidak boleh berbuat kerusakan. Baik terhadap lingkungan, alam, sungai, terhadap teman-teman di sekitar kita gitu ya. Nah, ini beberapa pilar konsep etika Islam. Yang pertama, pengesahan terhadap Tuhan, kita sebagai khilafah atau perwakilan. Yang ketiga, amanah, adil, rambu halal dan haram. Jadi kita harus tahu juga mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau kita misalkan merusak alam, mendatangkan bencana, berarti itu perbuatan rambu-rambu haram. Mendatangkan ketidakbaikan. Hukum keseimbangan, kemaslahatan. Nah, inilah beberapa pilar atau dasar atau tiang yang kemudian kita maknai di dalam etika dalam perspektif Islam. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Oke. Bagaimana Islam melihat manusia yang sebenarnya secara substansi sebagai khalifah, tetapi dia tetap berbuat kerusakan? Apakah bisa dinyatakan sebagai khalifah atau tidak? Nah, itu pertanyaan sangat menarik. Maka jawabannya adalah yang pertama, tentu keberadaan manusia di muka bumi ini tentu tidak semata-mata dia berjalan seperti itu. Karena apa? Di alam penciptaan manusia, makanya dikatakan, saya akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Kemudian apa dikatakan Nabi kepada Allah? Dia katakan, kenapa ya Allah engkau mau menciptakan mereka sementara nanti mereka akan berbuat kerusakan? Tetapi apa kata Allah kepada malaikat? Kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Yang kedua, iblis tidak menerima manusia diciptakan. Karena iblis merasa dirinya lebih hebat. Karena dia diciptakan dari api. Akhirnya apa? Iblis dikutuk. Dan di dalam perspektif Islam, kita semua yang ada di muka bumi ini, dalam keseharian, baik di depan, di samping, di belakang kita ini, ada setan yang selalu menggoda kita untuk berbuat kejahatan. Maka nilai-nilai agama, itulah yang menjadi dasar pegangan kita. Apakah kalau misalkan dia sudah berbuat jahat, dia tidak dikatakan sebagai khalifah lagi? Tentu bukan seperti itu konsepnya. Maka tentu kalau misalkan seseorang individu berbuat kesalahan, maka cepat-cepatlah hendak dia kembali ke jalan yang benar. Kan begitu? Karena memang manusia itu diberikan dua potensi. Potensi pertama adalah fujur wa taqwaha. Fujur itu artinya potensi berbuat jahat. Fujur, berbuat dosa. Tetapi di sisi yang lain diberikan kemampuan wa taqwaha, berbuat baik. Jadi dia kalau imannya baik berarti ketakwaannya meningkat. Tetapi kalau keimanannya menurun berarti fujur ini yang berbuat jahat. Maka disinilah kemudian kita kembali kepada konsep agama, kita kembali kepada agama. Karena agama itulah sebagai penyelamat. Ketika seseorang lagi keadaan kacau apapun yang terjadi, maka kembalilah kepada agama. Maka itulah tadi hadisnya. Kami mengutus Muhammad itu untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Karena ada fenomena di Mekah itu adalah kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi. Diutuslah Muhammad untuk memperbaiki peradaban itu. Begitu ya. Kalau dikatakan apakah dia tidak khalifah lagi, ya tergantung dari dia. Kalau dia cepat-cepat bertobat, tentu tetap fungsinya sebagai khalifah. Ya. Ada lagi? Oke, baik.
Jadi pertemuan yang kedua ini kita membahas secara umum. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali bagaimana etika itu kita korelasikan dalam semua aspek kehidupan. Oke, sekarang saya akan membagikan tugas per kelompok. Jadi yang pertama nanti silahkan per kelompok membuat makalah. Yang kedua, judul makalahnya sesuai dengan RPS, nanti saya akan bagikan kepada ketua tingkat. Yang ketiga, mahasiswa dibagi ke dalam 8 kelompok. Makalah ditulis sesuai dengan template. Nanti saya akan kirim template-nya. Dan juga judul-judul yang ada di RPS. Bisa? Oke, sekarang kita bagi kelompok. Silahkan berhitung 1 sampai 8. Yang menyebutkan angka 1 berarti dia masuk di kelompok 1, angka 2 masuk di kelompok 2, dan juga seterusnya. Dimulai dari sini. 2. Sabar. Sampai 8. Ini ciri-ciri lapar nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, Yang kuat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 4 nih yang merah. 4, 5. Oke. Jadi yang menyebut angka 1 masuk kelompok 1. Kemudian yang menyebutkan 2 masuk di kelompok 2. Begitu ya. Dan juga seterusnya. Nanti saya akan bagikan sub-sub judulnya, temanya kepada ketua tingkat. Dan juga template untuk pembuatan makalah. Makalahnya nanti dikumpul di dalam setiap di ujian tengah semester. Oke? Jadi silakan dibuat. Dan itu menjadi penilaian di semester ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Masih ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, tentu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah pengantar mata kuliah di semester ini, dan nanti kita akan bahas secara detail dan lebih rinci bagaimana etika dalam perspektif Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video pembelajaran untuk mata kuliah AIK 2, Etika Islam, Sosial dan Lingkungan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sorong. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ataupun PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.